Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih renggang tolong merapat. Tafadhal biar menambah keberkahan duduk di majelis ilmunya. Sambil nanti berkenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Karena tidak semua yang dikenal itu disayang. Oke, udah? Nah, soalnya masih banyak teman-teman di luar sana yang belum dapat space-nya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman sahabat hijrah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita banyak karunia nikmat. Sehingga rasanya tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu apa yang sudah Allah hadirkan untuk kita semuanya. Berbicara nikmat, banyak orang yang menggantungkan nikmat itu tentang kaya, nikmat tentang kemewahan, nikmat tentang harta. Padahal dari sekian banyak nikmat yang Allah hadirkan untuk kita semua, dan yang paling mahal harganya adalah ketika kita masih memiliki nikmat iman yang bersemayam di dalam dada. Nikmat inilah yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal kita tahu semua nikmat harta, tampan, cantik, kekuasaan tak akan pernah ada nilai harganya di hadapan Allah tanpa diikat dengan nikmat iman. Maka bersyukur kita dan teman-teman sekalian bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing, penuh godaan, ada yang ngajak jalan, ada yang ngajak ketemuan gitu. Tapi ringan langkah kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berkumpul di rumah Allah ini menunjukkan nanti kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena perkumpulan seorang muslim atau seorang mukmin di rumah Allah itu merupakan satu dari sekian barometer keimanan seseorang terhadap Allah. Makanya wajar jika Rasulullah SAW mengatakan salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah, syabun nasa fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat banyak ribuan hobi menggoda kita semua, kita menutup mata dan telinga dan fokus mengejar Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada poin yang semoga ini bisa ditukar poinnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring dan tercurahkan salam untuk beliau, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, Ustadz, apa sih keutamaan kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, al-bakhil man dzukkirtu falam yusalli alayya, man dzukkirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil bukan seputar orang yang pelit dengan materi. Orang yang bakhil memiliki ciri ketika disebut nama Nabiullah Muhammad kemudian dia tidak berucapkan salam. Maka adab seorang umat Muhammad, seorang muslim ketika disebut kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita besar harapan mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi the real qudwah hasanah. Contoh suri tauladan yang sudah mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau hari ini ada seseorang yang ingin mencapai puncak kebahagiaan dalam hidupnya tetapi dia tidak pernah bercermin dan berkacamata kepada hidupnya Rasulullah, maka selamanya dia tidak akan pernah menemukan apa arti kebahagiaan dalam hidupnya. Karena Nabi Muhammad SAW
adalah satu tokoh yang menampung semua gelar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin tahu suami yang baik? Nabi Muhammad orangnya. Siapa yang ingin tahu seorang pemimpin yang adil? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya. Siapa yang ingin belajar menjadi orang yang paling romantis? Beliau pula orangnya. Jadi semua aspek kebaikan itu semuanya terkumpul dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada seorang mukmin kok yang mengagung-agungkan tokoh non muslim, waliyadzubillah. Karena sesungguhnya kekaguman kita, ada teman-teman yang masih muda ngefans banget sama artis-artis Korea misalkan, yang ngefans banget sama artis-artis Jepang misalkan, sampai seluruh dinding-dinding rumahnya tuh anime semuanya gitu. Sampai ngerayu akhwat pun pakai sistem anime. Tahu nggak cintaku sama kamu tuh kayak gimana? Kayak gimana? Ya cintaku tuh nggak seperti Nobita gitu, yang modelnya maksa, nggak seperti Suneo yang modelnya kalahan, pameran. Nggak seperti Giant yang sukanya maksa. Terus cintaku seperti Doraemon. Kok bisa? Ya, karena cintaku seperti kantongnya, selalu mendatangkan keajaiban. Bukan, kita tidak lagi berkuduah kepada orang-orang yang tidak dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah, anta man ahbabta. Sesungguhnya kecintaan kita terhadap seseorang akan membawa kita kepada dirinya. Makanya jangan pernah salah jatuh cinta. Jatuh cinta kan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar sibuk mempelajari solawatan ala artis hari ini gitu. Saya bingung, ada nasyid itu yang bunyinya saya man ana, siapa saya orang berujir kita. Masya Allah gitu ya. Jadi bukan mengungkapkan cinta kepada Rasulullah bukan seperti itu, tapi Rasul diungkapkan dan dicintai ketika dengan satu cara. Apa? Ikuti setiap langkah beliau, maka itulah cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara menuntut ilmu, ada seorang ulama yang berikan nasihat luar biasa ya. Meskipun ulama ini kontroversi di kalangan ulama yang lain tentang masalah akidahnya, tetapi ada nasihat yang dikutip oleh para alim ulama lain tentang masalah menuntut ilmu. Kata ulama ini, beliau berasal dari Spanyol ya, namanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Itu ada yang menyebutkan akidahnya menyimpang dan lain sebagainya. Terlepas dari itu ada nasihat indah dari beliau. Kata beliau gini, orang yang duduk di majelis ilmu, ketika dia tidak mendapatkan tambahan dua hal dalam proses dia menuntut ilmu, maka lebih baik dia duduk di rumah daripada duduk di majelis ilmu. Kenapa? Dua hal yang harus bertambah ketika kita duduk di majelis ilmu. Satu, bertambahnya ilmu kita. Dua, bertambahnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita duduk di majelis ilmu dimanapun dan siapapun gurunya yang bertambah bukan dua hal ini, maka menangislah. Karena sesungguhnya menunjukkan ilmu kita sudah tidak lagi berkah. Ada orang duduk di majelis ilmu yang bertambah bukan ilmu, tapi sombongnya di hadapan manusia. Ada orang yang duduk bermajlis ilmu, bukan ilmu yang bertambah, bukan ridho Allah yang bertambah, sifat suuzonnya yang selalu bertambah kepada seorang muslim. Ada orang duduk bermajlis ilmu, ketika dia pulang dari majlis ilmu, malah lisannya lebih jagoan daripada sikapnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi orang yang duduk di majlis ilmu, ketika dia duduk dan dia menyelesaikan tempat duduknya, yang bertambah dua. Satu ilmunya, dua keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dicari oleh penuntut ilmu. Makanya jangan sampai ketika kita duduk di majlis ilmu, kemudian sikap kita nambah angku, nambah sombong, mengkotakkan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Lisan kita bukan lisan jagoan, penuntut ilmu harus lebih lain, harus lebih lembut lagi. Karena orang yang menuntut ilmu untuk apa? Kalau ada orang menghina kita balas hina, ada orang memukul dibalas memukul, untuk apa kita belajar ilmu agama? Kalau ada orang menyimpang, kita ikut-ikutan menyimpang. Karena ada orang akhlaknya buruk, kita kemudian ikut-ikutan akhlaknya buruk. Kalau ada orang mencela, kemudian kita belajar mencela. Bukankah kita menuntut ilmu agama agar kita berbeda? Saat orang memukul, kita mampu merangkul. Saat orang mencela, kita mampu mendatangkan bahagia buat dia. Bukan kebalikannya. Saat orang ejek, kita balas ejek. Saat orang mencela, kita balas cela. Lah buat apa belajar ilmu agama dari kecil sampai besar, dari majelis satu ke majelis yang lain, kalau ternyata dikadar hanya untuk membenci orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perhatikan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita pasca menuntut ilmu, apa yang bertambah dalam diri ini? Ilmukah? Ridho Allahkah? Atau kesombongankah yang banyak bertambah dalam diri kita? Apalagi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang rajin duduk bermajlis ilmu, tapi punten,
nafsu dia terhadap dunia tidak lagi terkendali, ingin memiliki barang-barang brand ini ganti kendaraan yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya, Allah. Maka ketahuilah, saat orang semakin rajin duduk di majlis ilmu, tetapi semakin bertambah kecintaannya terhadap dunia, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sesungguhnya yang bertambah bukan ilmu dalam dirinya, yang bertambah adalah jarak jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia semakin jauh. Dia semakin jauh. Banyak orang hari ini Allah titipkan materi duniawi, tapi kalau sudah diajak untuk berdakwah berat, untuk kontribusi berat. Padahal orang yang datang kemudian menawarkan akhirat, menawarkan amal soleh, itu tandanya sayang, bukan ngemis. Datang kepada orang kaya, antum memiliki materi, ayo kontribusi untuk dakwah. Beli kamera, beli air galon. Ini kok subhanallah, nafsu dunia semakin bertambah, tapi kepedulian terhadap akhirat gak ada. Ha huwa miskin, itulah yang disebut orang-orang miskin hari ini. Miskin, al-ghina'u ghina'u fin nafs. Sesungguhnya orang yang kaya adalah kaya jiwanya. Apa tanda orang kaya jiwanya? Saat dia mudah mengeluarkan materinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman silakan baca di dalam Al-Quran juz 30. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan surah wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Sambungannya apa? Innal insana lirabbih lakanud. Itulah awal. Saat manusia lakanud, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buta matanya karena Allah mensifati dunia dengan manisnya, dengan hijaunya, kemudian dia tidak mampu lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, terus nafsunya menggebu, nggak akan ada mengenal puas di dunia ini, nggak akan ada. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna wadiyan lan yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Kalau anak Adam dikasih satu lembah semuanya penuh dengan emas, apa cukup? Nggak akan cukup. Pasti dia akan menginginkan lembah kedua yang berisi emas. Kapan puasnya anak Adam diberikan materi? Hatta yamla'u fahu illa turab. Sampai nanti mulutnya tersumpal dengan tanah, baru dia akan sadar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Kalau udah mati ngejumpai baru sadar bahwa selama ini yang diperjuangkan gak pernah memperjuangkan dia, bahwa selama ini yang dia cintai dia selalu berkhianat, bahwa selama ini yang dia puja-puja bernama hartanya dia akan tinggalkan selama-lamanya. Maka sungguh kalau kita sering memandang remeh orang-orang gila di pinggir jalan, yang lebih hina lagi adalah orang yang selama hidupnya mengejar-ngejar dunia, ketika sudah dikumpulkan dunianya dia tinggalkan dan dia tidak memanfaatkan untuk akhiratnya. Ada orang sibuk bagaimana memposisikan hidupnya di dunia supaya nyaman. Kendaraannya dinyamankan, rumahnya dinyamankan, fasilitasnya dilengkapi. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita tuh nyaman nanti di sisi akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan belum. Kenapa kita fokus terhadap sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan, kemudian melupakan sesuatu yang pasti akan kita miliki? Apa? Akhirat. Maka jangan sampai teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah duduk di majelis ilmu, kemudian matanya buta untuk membedakan mana halal dan haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, salah satu di antara, kata Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman, sayati zaman. Kelak akan datang satu waktu di mana manusia tidak lagi membedakan mana harta yang halal, mana harta yang haram. Padahal sumber ketenangan berasal dari rizqan thayyiban, rizki yang baik. Rizki yang baik. Pernah nggak ngelihat seekor kucing yang diberikan lauk oleh majikannya, misalkan potongan ikan bandeng gitu. Dia makan dengan penuh ketenangan, anak geledek, tarap umai rubuh, tenang dia. Karena dia tahu dia diberi dari tuannya. Tapi beda mun kelakuannya kucing nggak garong, terendap-endap, makan aja nggak tenang. Ini kok kuruhan sing duwe digebuk gitu kan. Sama kayak orang-orang yang selalu berinteraksi dengan transaksi yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tenang nggak? Enggak. Dia boleh nongkrong di kafe yang paling keren. Dia boleh nongkrong di tempat-tempat resto yang paling mahal. Tapi tenang hidupnya? Nggak akan. Jadi debt collector siap datang. Tagihan kartu kredit setiap bulan menunggunya. Selalu bilangnya, nggak punya uang. Habis terus, nggak cukup.
ternyata sumbernya bukan dari jumlah, tapi dari cara mendapatkan materinya kurang berkah. Itulah yang menjadikan tidak tenang dalam hidup kita. Makanya kenapa Rasul mengutarakan Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban, bukan rizqan kathiran. Bukan rizki yang banyak, tetapi rizki yang baik. Karena yang banyak belum tentu baik. Tapi kalau yang baik, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Maka udah, nggak usah kita dengarkan atap kota orang kerja bertahun-tahun, rumah masih ngontrak. Nggak apa-apa. Yang penting halal. Antum bisnis bertahun-tahun, kendaraan gitu-gitu aja kayak gue loh. Gue baru bisnis 2 kali transaksi udah ke bawah mobil. Dari mana? Kredit, riba. Pantes di lampu merah kalau ngerem bunyinya kredit. Tapi kalau motor yang biasa meskipun sederhana, dia bayarnya total cash, gak ada riba. Lihat ketika di bawah juga kan enak banget. Digas tuh cash gitu kan. Insya Allah. Beda. Kepercayaan diri juga beda. Untuk apa orang memandang kita dengan pandang penuh kehormatan, tapi Allah jijik ngelihat kita? Untuk apa? Maka teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit di malam hari ini akan Anda bacakan beberapa poin, di antaranya ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya seputar dosa-dosa riba. Nah teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengutip satu ayat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Silakan teman-teman hafalkan, ini dalil dasar tentang masalah riba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Lihat kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minin, syaratnya kalau kamu merasa diri kamu beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya, boleh jauh sudah tahu hukumnya riba tapi dihajar saja, ini menunjukkan kekurangan iman. Ini yang mengerti. Wa dharu ma baqiya minar riba, yang belum dipungut. Dari sinilah para alim ulama mengatakan, ada satu ijtihad dari para alim ulama, kalau transaksi riba itu sudah dilakukan, apa yang sudah dinikmati, yang sudah ada, maka boleh dinikmati. Tapi kalau yang belum, tinggalkan. Itu kata para alim ulama. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa berlipat ganda sudah tahu hukumnya, terus dalilnya gini, ya kalau nggak riba nggak punya kendaraan Ustadz. Kalau nggak riba nggak mungkin kebeli rumah Ustadz. Kalimat-kalimat inilah yang menunjukkan dirinya miskin, padahal kita punya Allah yang maha kaya. Na'udzubillah min dzalik. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengamalkannya, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tidak lagi berperang antara manusia dengan manusia, diumumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita nggak merinding, nggak takut sampai terus melakukan dosa riba, padahal Allah dan Rasulnya mengumumkan perang, ya kebangetan gitu loh. Kebangetan. Kita lebih takut dihina orang lain, kita lebih takut diremehkan oleh manusia, dihina oleh manusia, ketimbang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengutip dari Imam Adz-Dzahabi juga mengutip dari firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ketika beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah
wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti yatakhabbatuhu syaitan. Dia berdiri seperti berdirinya orang yang dimasuki setan karena dia gila. Yang banyak dibincangkan adalah dosa riba. Padahal yang paling mengerikan efek daripada dosa riba. Seperti orang gila. Dia tidak bisa membedakan halal haram. Tersangkut paut hutang dan lain sebagainya. Sampai dia ribut sama keluarganya. Sampai memutuskan silaturahim. Dia jual surat tanahnya. Karena efek daripada dosa riba ini. A'udzubillahi min dzalik. Makanya teman-teman yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kata salah satu di antara dalilnya, loh, jual beli itu kan sama dengan riba. Ribanya di mana sih? Ini kan jual beli loh. Sering alasannya seperti ini, dan ini sudah diabadikan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bantahan Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah halal bai'a wa harramar riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Samanya dari mana wong Allah haramkan riba dan menghalalkan jual beli? Jadi kalau orang ada mengatakan bahwa jual beli itu sama kayak riba, ya sama kayak orang yang diabadikan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini salah satu ijtihad para alim ulama tentang hukum bagaimana kredit riba seperti halnya dengan rumah KPR. Kalau dia berhenti di tengah-tengah, misalkan ada 2 tahun lagi, dia tahu hukumnya riba, yang telah lalu tidak dihukumi dosa. Tapi ada 2 hal, kata para alim ulama, kalau dia menyudahi kemudian mafsadatnya lebih buruk, maka teruskan dan tidak boleh mengulangi. Tapi kalau mampu untuk meninggalkan, tinggalkanlah semuanya. Karena nggak ada jaminan kita waktu kita masih hidup, kemudian kita terbebas dari riba. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibu sab'a mubiqat." Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallah illa bil haqq wa aklur riba wa aklul mal al yatim wa talli yaumaz zahfi wa qadhul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. 1. Wa ma hunna ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa yang dimaksud dengan 7 dosa besar yang menghancurkan tersebut? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, sihir, apapun bentuknya, sihir termasuk dosa besar. Bahkan kita tahu sudah dibahas dosa sihir. Kalau dia ketahuan mempraktekkan, maka ketika syariat Islam sudah tegak, itu bisa langsung dibunuh. Berbeda dengan dosa-dosa lain. Itu dosa sihir, begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allati wal qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk dosa besar. Makanya Rasul mengatakan kan, sesungguhnya darah seorang muslim itu haram ditumpahkan illa bi ihdath thalathin, kecuali ada 3 hal yang menyebabkan darah seorang muslim itu bisa ditumpahkan. As-saybuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi mufariqu lil jamaah. Yang pertama, darahnya seorang muslim itu ditumpahkan ketika dia berzina padahal dia sudah menikah. Tetapi dengan syarat Islam tentunya, bukan dengan kepribadian masing-masing. Kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh kisasnya dibunuh dalam syarat Islam. Yang ketiga, wa tariku lidini mufariqu lil jamaah, dia murtad daripada agama Allah, maka ketika syarat Islam sudah tegak, dia dibunuh menurut syariat Islam. 3 ini. Tapi kalau tidak ada 3 hal dan 1 hal, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sembarangan memukul seorang muslim. Temu di jalan, serepet bentor, ngonjok sirah. Gualak beneran luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya namanya hidup di pinggir jalan, naik kendaraan, kalau kita hati-hati, orang lain yang enggak hati-hati. Masya Allah gitu. Apalagi dengan pergaulan hari ini yang mudah sekali berantem, tawuran.
Ada orang sibuk menumpahkan darah cuma gara-gara bola satu loh. Dia merasa pembela klub A, klub B nggak terima. Yang main mah digaji gitu ya. Supporternya luar biasa fanatisme buta. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini mati-mati yang konyol. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Nanti akan pembahasan setelah ini minggu depan insyaallah baru kita akan membahas apa itu keutamaan memberikan makan kepada anak yatim dan apa ancamannya orang yang memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi. Kemudian lari dari peperangan. Enggak boleh seorang muslim ketika sudah berhadapan dengan musuhnya itu kabur dari peperangan. Kemudian wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Jangan sembarangan nuduh orang berzina. Bahkan kata para alim ulama harus mendatangkan saksi dan saksinya harus melihat dengan real bahwa dia perzina. Seperti realnya apa coba kata para alim ulama? Seperti realnya sebuah jarum yang dimasuki oleh benang. Kebayang gak sama antum? Jangan dibayang. Jadi real paling jelas seperti itu kata para alim ulama, seperti jelasnya kau menyaksikan jarum yang dimasuki oleh benang, ngelihat dengan jelas, saksinya ada, baru boleh mengatakan dia zina. Kira-kira sulit atau tidak? Sulit. Jangan udah berdua di kamar langsung bilang zina. Gak boleh. Menuduh sampai mendatangkan data yang kuat, saksi yang kuat. Begitulah Islam menjaga kehormatan seorang mukmin. Nggak hati-hati gitu, nggak sembarangan gitu, harus penuh kehati-hatian. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberinya riba pinjaman. Jadi kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan riba, yang memberinya riba, yang mencatatnya, apabila mereka mengetahui hal ini, maka di hari kiamat kelak mereka dilaknat atas lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedikit kupas tentang pandangan fikih tentang masalah riba. Tadi kan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa riba itu secara bahasa artinya adalah ziyadah, bertambah. Jadi para alim ulama tuh mengartikan riba itu ada dua pengertian. Pertama penambahan, yang kedua penangguhan. Ana ulangi, penambahan dan penangguhan. Makanya di dalam hukum fikih riba itu secara global dibagi dua. Satu, riba nasi'ah, artinya penangguhan. Contohnya, ana punya hutang, setiap kali ana terlambat maka dihitungi bunga, harus bertambah. Contoh kredit riba seperti ini. Teman-teman beli HP, harganya 5.000, dikredit jadi 5 kali, berarti 1.000. Kalau setiap keterlambatan 1 bulan membayar 1.000 tersebut didenda dengan memberikan tambahan, ini namanya riba nasi'ah. Tapi kalau riba fadl adalah riba tambahan. Contohnya menukar barang sejenis tetapi bertambah. Contoh anak punya uang baru, ditukar sama uang lama. Kemudian orang yang punya uang lama bilang, ya kalau bertambah harus tambahin 5.000. Saya uangnya 20. Jadi dia bayar ke saya 25.000, saya kasih dia ke 20.000. Emas dengan emas harus sama beratnya dan jenisnya, tidak boleh lebih. Makanya hukum tukar uang ketika bulan Ramadan hukumnya haram. Karena ada jasa penambahan padahal nominalnya sama. Tukeran dong recehan dalam bentuk 1 juta. Yang duit diberikan gak mungkin kan tanpa jasa. Makanya penambahan uangnya ditambahin nominal. Ya udah, kalau kamu tukeran uang 1 juta lebihin 50.000. Lebihnya inilah yang disebut dengan riba. Ada pertanyaan dari teman-teman ikhwan sekalian, Ustadz, lamun semet ribanya halal apa haram? Baik sedikit ataupun banyak, riba tetaplah haram. Pacaran kita mau ado-ado Ustadz di pinggir-pinggir rumah baik, halal tak haram? Tetap hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, ini gambaran riba secara global. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini anak punya beberapa PR yang akan anak bahas dalam pertemuan ini gitu. Silakan sama teman-teman juga mempersiapkan pertanyaan sambil anak jawab PR yang kemarin
amanahkan kepada ana, karena ilmu ana terbatas, ana harus buka-buka kitab dulu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Bismillah. Pertanyaan pertama, Avantad izin bertanya, kalau masih kita nitip jajan ke teman, terus makannya kita makan bareng-bareng, tapi saya belum bayar, udah dibahas, boleh atau tidak? Makanya kata para alim ulama ini istijarah. Istijarah itu dibayarnya nanti. Dibayarnya nanti, ini hukumnya diperbolehkan kata para alim ulama. Tapi dengan catatan nominalnya sudah diketahui. Contoh, teman makan nih di tempat makan. Teman-teman nggak tahu harganya berapa. Karena model rumah makan di Indonesia itu makan dulu baru bayar. Haram hukum asalnya. Kecuali sudah tahu harganya. Karena masalahnya banyak orang yang sudah makan enak, pas bayar jadi nggak enak. Ih, larang ya aja. Haram hukumnya, nggak boleh. Kecuali kita sudah tahu nominalnya. Bakso misalkan semangkok di sini 7.000, Mang bakso 2, udah tahu harganya, jelas. Tapi karena banyak orang gengsi kan ngomong mahal, nggak mungkin kan? Nggak usah nih parkiran kebiasaan kan ngomong kan ya. Ih, larang kalian mending kenekin jadi. Tapi kalau ditanya berapa? 200.000, set gitu. Orang larang tuh, wih semene larang gitu. Apalagi sama cewek kan bawanya kan ya. Jadi gengsi banget gitu. Jadi hukumnya diperbolehkan dengan catatan jelas harganya. Jelas harganya. Yang lucu, kenapa konsep bayar langsung ini dalam mazhab Syafi'i itu begitu ditekankan? Ada akad, ada ijab, ada qabulnya. Itu malah yang lebih banyak mempraktekkan punten warung-warung orang-orang kafir. Banyak tempat-tempat makan yang harus bayar dulu kan? Kemudian baru makan. Tapi di warung muslim malah dibalik. Inilah yang menjadi sebab goror. Tidak boleh. Jadi kalau makan harus tahu nominal yang dimakan itu harganya berapa. Antum lihat harganya. Oh baru mesen. Udah selesai, bilnya berapa bang? Nah udah tahu harganya baru diperbolehkan. Tapi kalau belum tahu harganya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Afan izin bertanya, apakah ada riba yang dibolehkan? Kalau ada, seperti apa sih contohnya? Tidak ada riba dalam masalah transaksi yang diperbolehkan. Semuanya haram. Baik kecil, gede, kecil banget, gede banget, semuanya haram. Apa efek pengaruh menggunakan harta barang yang diperoleh hasil riba, kredit? Bagaimana cara bertobat dari riba? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah mengatakan, "Innal khaira la ya'ti illa bi khairin." Sesuatu yang baik tidak mungkin mendatangkan kecuali yang baik. Begitu pula harta riba. Silahkan antum perhatikan, orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara riba, maka dia tidak akan pernah lari ke tempat-tempat yang halal. Karena air kecomberan tidak akan mungkin bermuara di gelas-gelas di tamu kita. Mesti akhirnya juga lari ke tempat-tempat yang kotor. Begitulah harta. Ustadz disedekahkan gimana? Nggak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik dan Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Nggak bisa disedekahkan. Makanya efek memakan harta riba salah satu diantaranya ibadahnya terganggu. Artinya sesuatu makan yang haram 40 hari 40 malam. Dia tidak terkabulkan doanya, ibadahnya menjadi ancaman baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah. Bagaimana melepas dosa riba? Tinggalkan. Insyaallah banyak teman-teman yang sudah hijrah dari X-Bank dan lain sebagainya. Toh hari ini tetap mendapatkan kemuliaan. Rasa takut yang dibisiki oleh syaitan lah yang menjadikan kita sulit melangkah untuk hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Saat bagaimana jika kita nabung di bank, kemudian kita mendapatkan bunga. Namun bunga tersebut kita infakkan, bagaimana hukumnya? Boleh diinfakkan tapi tidak boleh mengatasnamakan pribadi dan hanya bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat fasilitas umum. Tidak boleh diberikan ke fasilitas-fasilitas khusus, ya, tempat-tempat fasilitas umum. Contoh, buat ngebangun jalan, buat ngebangun jembatan, masyarakat lewat, dan tidak boleh dinisbatkan infaknya atas nama pribadi, karena itu harta yang tidak baik dan tidak boleh dinisbatkan dalam pribadinya. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Ustadz, saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Apa gaji saya halal walaupun bunganya kecil? Nah, kecil, gede, sedang, cilik banget tetap hukumnya haram, ya. Dan saya berencana ingin resign tapi menunda karena harus mencari pengganti. Apakah gaji saya tidak halal jika saya diterima? Yang jelas hartanya kurang baik dan harus ditinggalkan. Kecil besarnya bunga yang ada di koperasi tetap jatuhnya hukumnya haram.
Karena semua sistem koperasi hampir dengan menggunakan sistem pinjaman namun mengembalikan dengan penuh bunga, sama aja kayak renten. Contoh ya, minjeminnya sih 200.000, nggak ada riba Ustadz, cuma wajib infak aja 2,5%. Lah itu ribanya. Infak nggak ada kalimat wajib dan tidak dibanderol nominalnya seberapa. Ada orang tadi pinter, karena riba ini terlalu kasar maka diganti dengan bunga. Bunga ketahuan riba diganti dengan infak. Bahasanya wajib infak 2,5%. Ya sarwa ketel namanya ya. Sarwa kene nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu di antara ada pertanyaan yang Anda ingat. Ustadz, apa hukumnya cashback dalam transaksi jual beli? Hukumnya ada 3 hukum kata para alim ulama. 1 dilarang, 2 dibolehkan. Dan yang ketiganya yang rajih adalah diperbolehkan. Karena makna cashback artinya kebalikan daripada riba. Kecuali dia lambat bayar kemudian didenda. Ini yang haram. Tapi kalau dengan menyegerakan kemudian dia malah mendapatkan diskon, ini yang diperbolehkan. Jadi kata para alim ulama ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, ada yang mendapatkan boleh, dan lebih rojinya, lebih sahihnya adalah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, tentang riba. Kalau misalkan nabung di bank termasuk riba enggak Ustadz? Kalau misalkan ada bunganya. Terus kalau kredit kendaraan termasuk riba enggak Ustadz? Terima kasih sebelumnya Ustadz. Bismillah, hukum menabung di bank konvensional hukum awalnya adalah haram. Kenapa? Karena dia berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali darurat. Contoh, kita nggak boleh bisa transaksi sesuatu tanpa menggunakan bank konvensional, maka dibolehkan. Kedua, kita nggak bisa menyimpan sesuatu yang aman kecuali di bank, maka diperbolehkan. Tetapi selagi tidak ada darurat itu sampai membahayakan jiwa, itu dikatakan darurat. Maka haram hukumnya menyimpan uang di bank konvensional. Nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas tentang masalah bagaimana hukum membayar sesuatu dengan GoPay. Ya, akan bahas karena di sini akan ada kaitannya tentang masalah hukum menabung di bank konvensional. Kemudian berikutnya, Ustadz, hukum kredit kendaraan termasuk riba enggak? Kredit yang seperti apa? Karena kredit itu dibolehkan di dalam Islam ketika tidak ada unsur ribanya. Contoh, antum datang ke anak, Ustadz, anak pengen beli kendaraan. Apa jenis motornya? Mereknya ini, cc-nya ini, speknya seperti ini. Siap, anak belikan dengan harga cash 20 juta. Ahi, anak beli 20 juta, tapi karena antum bayarnya kredit, anak berikan 25 juta. Silakan dikredit. Halal, tanpa ada bunga atau tambahan ketika terlambat bayar bulanan, kemudian tidak ada tambahan. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau sampai dia nggak kebayar? Hukumnya adalah dijual bersama-sama, disita kemudian dijual, baru dibagi siapa yang paling rugi, yang paling banyak mendapatkan uangnya. Itu dalam Islam. Tapi kalau transaksi kredit sekarang seperti itu tidak. Mereka akan diambil secara paksa dan kemudian akan didenda ketika terlambat, dan itulah hukum ribanya. Paham? Alhamdulillah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi ada seorang ibu datang ke rumah untuk meminta uang orang fakir miskin. Tetapi saya lagi tidak memegang uang, saya hanya memberi nasi sepiring dengan lauk dan air putih. Pertanyaannya, apakah saya tetap bersedekah walau hanya memberi makanan sepiring? Maaf Ustadz, saya seorang mu'alaf. Barakallahu fiik, Masya Allah. Semoga Allah merahmati teteh yang bertanya dan semoga Allah menjaga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetap dihukumi sebagai sedekah, dan subhanallah luar biasa ya, bahagia rasanya kalau ngedengar mu'alaf itu. Beda sama kita seorang muslim yang terlahir ya, yang banyak dosanya. Kalau beliau ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan karena beliau terlahir seperti bayi kembali. Subhanallah. Ya meskipun wawasan ilmu agamanya lebih sedikit dibandingkan kita, tapi boleh jadi kebersihan jiwanya yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga teteh yang bertanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau keluar dari bank dan sudah diterima di perusahaan yang lain, insya Allah jauh dari riba. Tetapi bank tersebut memberikan saya penalti apabila saya keluar. Apakah saya wajib membayar penalti tersebut Pak Ustadz? Apabila saya tidak membayar, apakah itu termasuk hutang saya ke depannya Pak Ustadz? Mohon bantuan penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Subhanallah ya, Allahu Akbar ya. Inilah sistem non muslim, sistem ekonomi kapitalis yang sering menjelat kaum muslimin.
Jadi kalau sudah masuk, gimana caranya nggak bisa keluar? Salah satu diantaranya ada penalti. Ketika dia sudah mencukupi, ada dana, kemudian cash langsung dilunasi, yang tadinya hutangnya misalkan 10 bulan, maka ada penalti. Sebenarnya penalti itu adalah kalkulasi keuntungan yang dia dapatkan kalau diangsurnya per bulan. Makanya dibuat jadi penalti agar terasa berat. Tapi kalau yang bertanya ini memiliki kemampuan, lunasilah agar mudah terlepas dari jeratan riba. Karena yang paling berdosa sudah tahu hukumnya riba, ngulang lagi, kepaksa, ngulang lagi, naudzubillah min dzalik. Dan kita juga doakan semoga teman yang ingin resign dari bank konvensional dan ingin hijrah secara totalitas diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya membayar menggunakan GoPay? Apa hukumnya meminjam uang ke bank dalam keadaan darurat? Bolehkah dalam keadaan darurat pinjam ke bank? Ya sama aja, diputar-putar aja. Pertama, hukum membayar menggunakan aplikasi GoPay. Teman-teman yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini nggak ada papan tulis ya. Jadi kalau kita bertanya tentang masalah hukum GoPay, ana ingat penjelasan Ustadz Firanda rahimahullah ketika beliau ditanya tentang masalah hukum transaksi menggunakan aplikasi ini. Kalau dijelaskan di runut, para alim ulama memiliki perbedaan menghukumi muamalah dengan aplikasi ini. Salah satu diantaranya ada 2 muamalah yang dilakukan. Pertama dari konsumen ke GoPay. Dari aplikasi ke BI Bank Indonesia ada 2. Maka perlu dirinci muamalah pertama, transaksi pertama antara konsumen ke GoPay. Ada istilah namanya apa? Kalau kita ngisi money elektrik namanya istilahnya top up atau dana voting atau namanya kalau tidak salah gitu. Nah, top up ini kita misalkan butuh ngisi, kemudian menggunakan jejaring aplikasi GoPay. Di sini kata para alim ulama ada 4 hukum yang rancu. Ada 4 hukum yang rancu. 1, ada yang mengatakan ini sorf. Sorf itu artinya pertukaran. Dia menukar antara uang dengan uang, cuma dalam bentuk elektrik. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah beli jasa, namanya ijarah, beli jasa. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa ini adalah wal-wadiah itu nyimpen uang. Ada pendapat yang keempat, ini qardun itu artinya hutang. Dari 4 penjelasan ini dicoret semua oleh Ustaz Firanda. Pertama, kalau disebut dengan sorf pertukaran uang dengan uang, batil, nggak ada dalilnya, kurang penjelasannya. Kemudian kalau disebut dengan yang disebut dengan jasa, nggak ada jasa di sini, dicoret sama beliau. Sampai terakhir antara wadiah dan juga qardun. Hukum konsumen ke GoPay itu ke aplikasi ada 2. 1 nitip uang, yang kedua menghutangkan uang. Dan di antara 2 penjelasan ini yang lebih masuk spesifikasi, ternyata kita tidak lagi beli jasa, tidak lagi tukar uang, tidak lagi nitip uang, tetapi kita menghutangkan uang ke aplikasi tersebut. Kenapa? Karena setiap otomatis kita menggunakan money elektriknya, uang tersebut akan lari ke BI, Bank Indonesia. Yang apabila ditabungkan kemudian berbunga, kira-kira GoPay apa kita yang dapetin bunganya? Kira-kira siapa? Aplikasinya yang mendapatkan bunganya. Berarti hukum awalnya adalah lebih ke qardun, menghutangkan. Dan kita tahu kaidahnya, kullu qardin ajron naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang bertambah mendapatkan keuntungan itu namanya riba. Maka beliau mengklasifikasikan dan menyimpulkan hukum menggunakan aplikasi tersebut adalah haram. Agar menebih kehati-hatian. Karena sama seperti hukumnya kita menyimpan uang ke bank. Hukum menyimpan uang ke bank itu lebih pendapat ulama mengatakan bukan menyimpan, tapi kita menghutangi duit kita ke bank yang bank gunakan uang tersebut untuk muamalah ribawi. Betul? Dan kita nggak tahu. Kecuali kita wadiah. Kalau wadiah nitip, kalau nitip uangnya nggak boleh diutak-atik. Masalahnya uang yang kita masukkan ke bank boleh diutak-atik nggak? Boleh, dan kita nggak tahu. Itulah kenapa hukum menabung di bank konvensional hukumnya haram, kecuali doruri. Dari sini bisa dapat penjelasan? Alhamdulillah. Jadi kalau enggak doruri banget jangan pakai.
Karena itu juga akan mempengaruhi keberkahan harta kita. Hati-hati, karena seorang muslim itu hati-hati betul kapan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, halal atau haram. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukumnya meminjam uang ke bank dalam keadaan darurat? Nah, doruri atau darurat ini juga ada pertanyaan. Daruratnya seperti apa? Jangan sampai mudah menyimpulkan dikit-dikit butuh dibilang darurat. Jangan. Wih, darurat Ustaz, benar ke toko motor mau dia pacar. Wih, beda urusan nih gue mah. Nggak boleh ya teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi darurat itu pengertiannya ketika membahayakan jiwa, ketika membahayakan kehormatan, itu daruri. Tapi urusan punya motor dicengin orang lain mah nggak ada darurinya kan. Maka hukum asalnya bertransaksi, beramalah, ta'awun untuk dalam sesuatu yang haram kan itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Afan Isid bertanya, Ustaz, apakah termasuk riba penggunaan internet wifi saat akadnya ada denda bila terlambat pembayaran? Kedua, Afan mohon penjelasannya mengenai tidak memungut sisa riba saat sudah sadar salah dalam proses mengambil rumah KPR yang sudah 5,5 tahun. Apa nih? Untuk sisa 4,5 tahun. Apakah harus ditinggalkan begitu saja menyerahkan ke bank secara di take over khawatir? Bismillah. Yang pertama, hukum menggunakan internet wifi yang apabila bayarannya terlambat adalah denda, maka inilah yang disebut dengan riba. Riba. Ada teman bilang, loh saya kan nggak pernah terlambat, makanya saya nggak pernah didenda, nggak riba dong. Tapi akad awalnya sudah menyetujui transaksi riba. Ini yang masalah. Karena ada dalil dari teman-teman, lah saya kan nggak pernah terlambat Ji. Setiap kali saya bayar nggak ada terlambatan, maka tidak ada hal yang berbunga. Tapi akadnya mensepakati kalau terlambat ada riba. Kecuali ngomong, tapi kalau saya lambat nggak ada riba ya. Apa ada? Yang nggak ada pasti, untungnya dari mana dia akan bilangnya kayak gitu. Maka hukum di awal adalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, penjelasan para alim ulama kalau kita sudah mengambil rumah semacam ini satu daripada para pendapat adalah dengan meneruskan dan tidak mengulanginya kembali. Karena apabila meninggalkan totalitas, mafsadatnya lebih buruk, terlontar-lontar, anak istri dan lain sebagainya. Ini satu dari sekian pendapat. Tapi kalau meninggalkan totalitas mampu itu lebih utama karena nggak ada jaminan kita bisa melunasi dan kita masih hidup, betul? Itu salah satu di antara jawabannya. Allah a'lam bishawab. Beneran tentang riba ini ya. Assalamualaikum Ustaz, saya jualan atau dagang terus kerja sama dengan koperasi karyawan perusahaan tertentu. Terus setiap karyawan yang diambil atau beli dagangan saya itu nggak pakai uang cash tapi cukup pakai nota. Nanti saya tagih ke koperasi dengan harga jual yang sama. Nggak ada perubahan. Jual cash dengan hutang termasuk riba nggak? Yang namanya kerjasama harus saling menguntungkan. Jadi setiap transaksi yang saya dipotong 10% dalam setiap tagihan di koperasi tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, pertanyaan anak kepada teteh yang bertanya ini, transaksi koperasinya bebas dari riba atau tidak? Kalau bebas tidak masalah. Tetapi lebih utama akadnya diperbaiki. Salah satu di antara akad diperbaiki harusnya itu ngomong dulu tuh ke teteh yang menjual barang ini dari perusahaan, kemudian bilang saya butuh misalkan HP speknya seperti ini, kemudian langsung dinominalkan harganya 1 juta misalkan, langsung ke koperasi, itu jauh lebih aman. Tapi kalau belinya dari koperasi yang terbebas dari riba, tapi masalahnya jarang namanya koperasi itu bebas dari riba karena dia mengambil keuntungannya dari bunga tadi. Makanya pertama pastikan dulu koperasinya bebas riba atau tidak. Kalau misalkan dia tidak terbebas dari riba, lebih baik akadnya dirubah. Teteh menjual harganya 10.000, terserah orang yang di perusahaan menjualnya dengan 12.000 dan lain sebagainya. Anggap aja jadi reseller. Hukum reseller dibolehkan kalau barang yang dijual kita sudah memiliki izin dari pemilik. Tapi kalau nggak dapat izin dari pemilik, uang main foto, didol. Haram hukumnya, nggak boleh. Ya, kecuali dapat izin tadi.
Jangan sampai karena otaknya otak bisnis, semua sesuatu yang bisa dipoto diunggah kemudian dijadikan uang. Anak batur ada ganteng semet didol. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Ya Allah, cuwilik amat gini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum menabung di bank syariah? Mohon penjelasannya. Sama, kalau anak mengatakan mengutip beberapa pendapat para asatidah, nggak ada bank yang bebas dari riba secara totalitas. Tapi kalau ibarat kata ada darurat yang ringan, maka pilihlah daripada konvensional mending syariah kan gitu. Tapi itu pun harus daruri. Kalau nggak daruri tetap nggak diperbolehkan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum membeli barang dari pegadaian, sedangkan barang tersebut hasil dari sitaan. Pada saat itu kita beli dengan cash. Kalau barang tersebut misalkan sudah diberikan kesepakatan oleh pemilik untuk dijual, kemudian sistemnya tadi orang gade nggak kebayar dijual, kemudian yang memberikan gade dikasih, yang menggadaikan juga dikasih sesuai dengan kerugiannya. Tapi kalau diambil secara paksa kemudian dijual tidak dikembalikan sedikit pun, ini zalim dan ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun membelinya secara cash ya, karena kita takut barang itu didapatkan dengan cara zalim, agar lebih hati-hati. Termasuk teman-teman beli barang-barang di pasar gelap, onderdil kendaraan, hati-hati. Kalau memang sudah maklum barang itu didapatkan dengan cara mencuri, ahsan untuk tinggalkan, cari barang orian, anak motor nih biasanya kan. Kemudian di situ dari mana kita tahu bahwa barang itu dikumpulkan dengan cara zalim, maka haram untuk bertransaksi semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya untuk pelaksanaan sholat sunnah fajar, apakah dilaksanakan sebelum adzan subuh ataukah sesudah mendengar adzan subuh? Mohon penjelasannya, syukron. Dilakukan setelah adzan subuh. Ya, kalau sebelum adzan subuh namanya sholat qiyamul lail. Kalau jumlahnya witir, ya namanya sholat witir. Makanya penutup sholat malam adalah sholat witir. Tapi kalau setelah adzan itu namanya sholat fajar yang Rasul sebutkan khairud dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya sering sekali berargumen dengan ibu saya masalah mahram, karena ibu yang pada saat itu belum mengetahui mengenai mahramnya. Ketika saya memberitahu bahwa kakak ipar bukanlah mahram, namun ibu kekeh kalau ipar itu termasuk mahramnya. Nah, bagaimana sikap dengan cara saya untuk memberikan penjelasan kepada ibu saya? Dibicarakan pelan-pelan. Ya namanya orang tua, jangan samakan dengan kita. Kita aja butuh proses untuk memiliki pemahaman semacam ini, apalagi orang tua. Jangan jadi tukang sulap, bim salabim, abrakadabra, jadi. Enggak, kita butuh proses. Salah satu di antaranya itu amal saleh buat kita untuk menasehatinya. Bahkan Rasul mengatakan ipar itu adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Saking luar biasanya. Karena banyak yang terjadi ya. Anak teringat salah satu kisah dari seorang asatidah. Itu perzinahan yang terjadi di rumah itu dengan seorang iparnya. Seorang iparnya. Ceritanya gini teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ikhwan di Riyadh kalau tidak salah. Dia memiliki istri. Kemudian ibunya bilang ke kakaknya ini, "Kak, itu titip adik kamu dulu, daripada kutang kantung gak jelas mending kuliah tinggalnya di rumah kamu." Nah, karena dia ingin berbakti kepada orang tuanya, diizinkanlah adik laki-lakinya itu untuk tinggal bersama dia, dan dia pun tinggal bersama istrinya. 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun tinggal di situ sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak buat si kakak tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sang kakak ini kecelakaan. Sampai opnam di rumah sakit berminggu-minggu sampai sadar. Ketika diadakan observasi oleh para dokter, ditemukanlah bahwa si kakak ini ternyata mandul dari sejak muda. Tapi ketika istri dan anaknya berkunjung ke rumah ke ruangan dia sakit, dokter terkaget-kaget. Allahu Akbar. Vonis dokter mengatakan mandul kok sampai punya anak sebanyak ini. Tetapi dengan berat hati sang dokter pun menyampaikan kepada sang kakak yang lagi sakit ini, "Afwan Mas, saya ingin menyampaikan sesuatu, ini sebagai tabayun, cross check namanya gitu. Padahal menurut riset dan observasi dokter, kakang itu divonis mandul. Tapi dengan kebesaran Allah, kok bisa punya anak lebih dari 1? Timbullah dhon, pikiran, apakah ini benar anak saya dan lain sebagainya. Sampai ketika dia pulih memberanikan diri untuk memanggil istri tercintanya. Sayang, sini, panggil datang.
Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, tapi tolong jawab dengan jujur. Apapun yang terjadi, insya Allah saya sanggup menerimanya. Agar menghilangkan suuzon saya di dalam dada. Ya mas, pertanyaan apa? Saya ingin bertanya, menurut dokter, saya divonis mandul. Dan saya tidak mungkin memiliki anak. Tapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata anak-anak ini lahir. Yang saya tanyakan, kamu bisa memastikan kan bahwa anak ini anak kita? Di situ istrinya menangis. Ternyata yang menyetubui selama ini adalah adik iparnya. Adik iparnya. Dan itu bukan dongeng. Saya langsung mendapatkan kisahnya real di sini. Ada yang seperti itu. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Semoga kita dilindungi dari terjatuhnya dosa zina. Na'udzubillah min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Itu mengerikannya. Ipar. Kadang ada dengan ipar bercanda seolah-olah kakak beradik kandung di dalam kamar dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Al-maut, ipar adalah kematian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipar adalah kematian. Ada batasan di situ. Nah ini contohnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahkan kepada kita untuk dihindari, nyata buktinya di sini. Sampai akhirnya apa? Jadi seperti ini. Makanya usahakan kalau sudah keluarga jangan sampai ada 3, 2 atau orang yang memimpin di rumah tangga, ada 2 keluarga campur menjadi satu rumah. Wallah, lebih baik misah. Riskan dengan kecelakaan dan keributan. Lebih baik kontrak nggak jadi masalah. Dewasa mendewasakan diri, mendidik istri, insya Allah. Karena memang sangat membahayakan. Na'udzubillah min dzalik. Saat saya pernah pinjam uang di koperasi syariah di sekolah, teman saya mengajarkan syarat peminjam harus menjadi anggota. Ada simpanan pokok 50.000, simpanan wajib, sunnah, muakadah, banyak amat nih. Simpanan wajib 10.000 yang dibayar setiap bulan. Tapi jika keluar dari anggota koperasi tersebut, uang yang simpanan wajib dikembalikan, tapi simpanan pokok tidak. Saya pinjam uang dengan bunga 20%. Ini udah ada nih penjelasannya, bunga 2%. Kemudian ada admin 20.000 saat uang pinjaman cair. Apakah konsep koperasi syariah seperti itu Ustadz? Sudah dibantah dengan pertanyaan sendiri. Nggak ada syariah yang berbunga mau 1%, mau 0,5%, tetap hukumnya haram. Sama dengan aplikasi yang saya sebutkan tadi. Kalau aplikasinya hilang, tidak dikembalikan kan uang yang sudah ada. Betul kan? Hangus, dan itu kezaliman. Gararnya di situ, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk konsep koperasi seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mau di situ ada pinjaman wajib, pinjaman sunnah, muakadah, tetap hukumnya haram. Naudzubillah min dzalik. Ustaz, Masya Allah. Ustaz, saya selalu dikasih ujian dengan orang tua dan mertua yang matre. Atau apa-apa selalu diukur dengan uang. Kadang saya sudah memberinya, tapi selalu dianggap kurang. Bagaimana sikap saya Ustadz? Bismillah. Ujian orang tua adalah ujian yang mengantarkan kita ke surga insya Allah. Sebagaimana sikap kita menyebalkan waktu di usia kecil, seperti itulah orang tua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kecil dan kembali kerdil, manja, sensitif dan lain sebagainya. Dan Anda sedang menghadapi itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ke orang tua selalu salah diterjemahkan oleh seorang orang tua. Disampaikan kepada kakak kemudian tabayun, "Ji, bener tak kamu ngusir orang tua?" Waliyadzubillah, Pak. Kang, ngusir orang tua. Emang ibu laporan apa? Ibu katanya nggak dihargai dan lain sebagainya. Padahal gara-gara mesin cuci cuma digeser doang. Masya Allah, diuji. Kadang saya tersenyum ngelihat anak dibelikan sesuatu yang remeh-temeh kayak es krim. Ternyata orang tua pengen dibeliin. Anak aja diperhatiin, orang tua mah enggak. Masya Allah. Ketika pulang jauh dari Serang, ibu pengen apa? Lah udah malam nih, pulang aja udah alhamdulillah. Ketika pulang ditanyain, kamu nggak bawa apa-apa? Ya katanya kan ibu enggak. Ya Allah, orang peka amat buat jadi anak ya. Saya juga bingung ya, dari orang tua sampai yang muda, kenapa sih perempuan tuh sering dan hobi banget ngasih tebak-tebakan sama seorang laki-laki, betul nggak? Wih, setuju amat gini-gini. Akur lah insya Allah ya. Akur, Masya Allah luar biasa. Kita kasih A, dia pengennya B. Saya teringat dengan kisahnya teman anak ketika hamil pertama istrinya, itu teman anak sampai bingung. Ji, temenin anak Ji, ngapain he? Cari mangga yang masih di atas pohon, dia nggak matang banget, kuning aja dikit. Wih. Untung dia ngomong, tapi syaratnya tumbuh di pohon rangdu gitu.
Nah ketika sudah dia malu masuk ke kompleks, izin Pak, punten Pak, boleh minta mangganya Pak yang warna kuning satu. Buat apa Mas? Istri saya lagi ngidam Pak. Oh iya, ambil. Dia malu, ustadz kan dia, minta-minta ambil. Dia bawa pulang itu berharap dapat pelukan hangat gitu dari istrinya. Ketika istrinya tertidur dibangun, Assalamualaikum. Umi, apa sih Bi? Ini loh mangga pesanan kamu dapat. Nggak terlalu matang, nggak terlalu mentah, agak kuning dan masih di atas pohon. Tadi sekarang mah enggak. Itu kalau punya QB langsung berubah itu ya. Allahu Akbar gitu. Tapi tadi memang ujian laki-laki itu seperti itu. Sabar, harus pandai-pandai memahami seorang perempuan. Karena perempuan diciptakan tuh untuk dipahami. Tapi nggak mau paham dengan kita ya. Jadi sabar insya Allah materi tersebut. Selagi mampu turuti. Karena itu ujian buat kita semuanya. Makanya kenapa siapa yang sabar punya orang tua kemudian dia berbakti kepadanya. Kenapa jaminannya surga kan? Karena memang berbakti kepada orang tua di usia senja itu begitu berat. Begitu berat. Makanya merugi kata Rasulullah orang yang hidup bersama orang tuanya sampai tua kemudian tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka jawaban saya cuma satu, sabar. Kalau ukur-ukur ngejengkelin, kita waktu kecil lebih ngejengkelin, betul? Bapak harap ngopi tinggal diudek, dianjingi pasir kor kita. Cret. Ya Allah, sirakin ya Allah. Dibuang eman, diguati oleh hejer konku. Itu kadang-kadang kita lagi bapak lagi capek, ngajak main, nangis, apalagi ketika hajatan, minta balon, minta sesuatu. Di tengah banyak orang biasanya anak kecil kan pandai mengeluarkan jurusnya ya. Guling-guling, keliling muter, dijitak isin. Mau bayar nggak ada uang, itu jauh lebih menjengkelkan. Makanya kalau hari ini kita diuji oleh orang tua kita, mertua kita dengan sesuatu yang menjengkelkan, fasbir, sabar. Boleh jadi dulu masa kecil kita itu jauh lebih menjengkelkan daripada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, apakah puasa sunnah Rajab? Apa nih? Orang tua saya melakukan puasa tersebut katanya dengan puasa Rajab 3 hari maka akan diampuni dosa-dosanya, dibukakan pintu surga. Tetapi ada ustadz yang menyatakan bahwa puasa Rajab itu tidak ada karena hadisnya palsu. Mohon penjelasannya. Puasa Rajab 2 hari lama sudah dijelaskan para alim ulama bahwa seluruh hadis-hadis yang datang hukum-hukumnya hampir semuanya dhaif dan maudhu. Dhaif artinya lemah, maudhu artinya palsu. Terus solusinya apa? Ya puasa aja. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, tapi jangan ikatkan dengan momentumnya, dengan waktunya. Karena sesuatu ibadah yang diikat dengan waktu yang dihususkan membutuhkan dalil yang menjelaskan. Kalau enggak ya tinggal diganti. Gua sama puasa Senin Kemis, repotnya di mana? Tinggal ganti dengan puasa Daud tanpa diikatkan dengan bulan Rajabnya. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, saya sudah mengingatkan orang tua saya untuk tidak melakukan riba, tetapi orang tua saya beranggapan bahwa kalau tidak seperti itu kita nggak bakal bisa memilikinya. Dan ini juga untuk kita semua. Kalau sebaiknya sikap saya sama orang tua saya gimana ya Ustaz? Agar bisa mengingatkan kerabat agar tidak mengulanginya dan dengan perkataan yang tidak menyakitkan hatinya. Pegel macane. Pertanyaannya lagi Ustaz, kalau kita ingin membeli HP dengan harga yang mahal, tetapi caranya itu nabung sama yang jualan, tetapi barangnya itu belum ada di tangan kita, apakah diperbolehkan riba atau bukan tidak? Jazakallahu khairan. Pertama, sekali lagi bersabar menghadapi orang tua. Ya banyak orang tua yang, jangankan orang tua yang masih muda aja sering bilang kayak gitu. Kalau nggak kayak gini nggak punya HP Ustaz. Kalau nggak gini nggak punya kendaraan. Kalau nggak kayak gini tuh nggak punya rumah. Padahal seolah-olah sudah memastikan nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal enggak. Ada orang yang punya rumah nggak harus pakai transaksi riba. Ada orang yang punya kendaraan nggak harus transaksi riba. Lebih baik second, nggak jadi masalah. Ngukur kebutuhan karena Allah pasti cukupkan kebutuhan kita. Yang nggak pernah cukup dengan kita adalah nafsu kita dan gengsi kita. Pernah nggak antum saksikan di Facebook, di Instagram? Yang anak-anak baru gede, terus anak-anak nanggung, ngobrol sedikit bilangnya, outfit lu berapa? Ya, jam tangan gua harganya murah lah, 2 miliar Richard Mille, senep gurunya. Ya tas gua gitu. Ya Allah ya Rabbi. Apakah nanti hisabnya beda dengan orang yang tidak memiliki apa-apa? Silahkan teteh pakai gamis semahal apapun. Tapi lihat, pakaian kita hanya kain kafan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kumpulkan harta sebanyak apapun dengan cara yang haram, dengan cara yang halal. Silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya.
Tapi ingat bahwa kita datang tidak memiliki apa-apa dan kita pun akan pulang meninggalkan semuanya. Ya. Maka jangan sampai dibutakan dengan dunia yang menjadikan kita menghalalkan segala cara. Naudzubillah min dzalik. Apa ini? Ustaz, jika bentar. Kalau hukum membeli HP dengan harga yang mahal tetapi caranya itu nabung sama yang jualan, tidak jadi masalah. Yang penting namanya nabung al-wadiah dengan syarat uang tidak boleh diutak-atik. Tapi kalau dia dilakukan tahu bahwa digunakan dengan transaksi riba yang lainnya haram. Tapi kalau sekedar nabung gak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dan ingat tujuan beli HP itu ngelihat fungsinya, bukan ngelihat gengsinya. Biasanya kan apel bosok kan sing mahal-mahal ya. Nyekel HP-nya sama kenen kan jir. Bareng nelpon bukan ke kanan tapi nyimpang langsung ke sini nih. Jadi kita kuping sebelah kanan deket. Wong kaya beda jika orang kaya. Allahu Akbar. Sengaja pengen dilihat gitu sengaja. Ya halo. Kayak inget musim waktu cincin batu apa? Batu akik. Waduh, iya klimen jadi. Masya Allah luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Sama sering terjadi di kalangan ibu-ibu dan para akhwat ketika hajatan itu berbondong-bondong memamerkan kekayaan. Masya Allah, ada yang dilingkis bajunya gitu, sampai kelihatan emasnya. Rabege piraan anjing, Masya Allah. Ada yang sengaja pakai jilbab besar tapi kalungnya dikeluarin, pernah lihat gak? Gantungnya 2 kilo, gelondang, ada yang seolah-olah menunjukkan gitu loh. Ada yang pakai sampai kalung emas gitu, udah nggak pakai jilbab, pakai kalung emas sampai ketat di lehernya itu. Ditambah pakai jilbabnya yang dililitin. Orang-orang enak makan rabek dia dengkek ngono aja. Klimen teh orang mangan kun ora aja. Lagi pamer be. Nyiksa sendiri. Betul nggak? Nyiksa sendiri, Allah nyiksa sendiri. Jadi hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Jangan ngukur sesuai dengan gengsi. Karena nggak akan ada habisnya kalau ngukur kita dengan gengsi. Ya judul-judulnya generasi outfit tadi. Dikit-dikit outfit lo berapa katanya gitu. Padahal tujuan berpakaian adalah menutupi aurat, bukan seberapa branded merek yang kita pakai. Kalau kita ngukur hidup kayak gini nggak akan ada habisnya. Capek kita teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek nggak ada habisnya. Tapi lihat fungsinya. Contoh, kalau kita belum mampu untuk membeli mobil, jangan dipaksakan dengan kredit riba. Ada orang sudah transaksi kredit ribawi, mobilnya nggak pernah dipakai, dipajang di garasi mobilnya. Ketika dipakai kenapa? Bensinnya larang. Lah buat apa beli mobil? Makanya Afan, anak bukan nggak kebeli mobil, belum kebeli bensinnya, nah. Bukan nggak kebeli mobil, belum kebeli bensinnya. Dan Allah tahu gitu loh. Kalau Allah melihatnya udah cocok nih kebeli bensin, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Sudah cocok nih, butuh nih, pasti Allah berikan. Makanya buat teman-teman yang ditanya, kok belum punya mobil? Jangan sombong. Kita nggak kebeli mobil, tapi nggak kebeli bensin gitu. Bismillah. Jika ada Ustaz, jika ada ditraktir makan sama teman, tapi bayarnya pakai kartu kredit, apakah anak dapat kena ribanya juga? Kalau antum tahu bahwa dia menggunakan kartu kredit, antum yang traktir. Setuju? Afan ahi, daripada nyakitin kan, kayaknya uang cash sana masih cukup untuk bayarin. Gitu. Ini jangan aji mumpung. Yes, sirang gua kartu kredit sih dah. Jangan. Naudzubillah min dzalik. Jika anak makan, tapi kalau masalah dapat ribanya enggak, kalau kita sudah tahu misalkan dan kita aji mumpung, kita akan mendapatkan dosanya. Jika anak makan bareng-bareng sama teman, tapi kita bayar ke teman pakai cash, tapi setelah kumpul teman bayarnya pakai kartu kredit juga, apa kita kena ribanya juga? Lebih baik antum gunakan uang cash tersebut, sampaikan udah pakai uang cash aja sih, nggak usah pakai kartu kredit gitu. Ustadz, kalau kita misalkan kita punya usaha dan ada bank konvensional yang menawari apa nih? Cicilan apa nih? Apa sih nih? Oh, klik pay dengan perjanjian membayar 0,16% setiap bertransaksi, apakah termasuk riba? Tinggalkan. Izin bertanya, adakah langkah dari kaum muslimin Indonesia perihal bank
saya sudah pelajari ilmu ekonomi dan bank dan ternyata tidak ada yang terbebas dari riba. Jika semua bank riba, maka 99% warga Indonesia akankah masuk neraka karena menikmati riba? Waliyadzubillah. Serem amat teteh ini nanyanya. Gua lah kamu ya. Mana wedi nih kita laki nih gini ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhusnuzon ya. Banyak komunitas-komunitas para alim ulama membahas tentang masalah riba tersebut ya. Termasuk membuat BMT, Baitul Mal dan takwil dan lain sebagainya sebagai bentuk sebuah solusi. Karena salah satu di antara penjajahan yang masih melekat di bumi Indonesia adalah penjajahan berkaitan dengan masalah bankir. Bank. Ini yang sulit. Seolah-olah kita sudah bebas padahal sistemnya tetap menjerat kita agar kita tidak lepas dari dosa. Maka kita berhusnuzon, semoga ada langkah-langkah dari para alim ulama, cendekiawan muslim untuk memberikan sebuah solusi kebutuhan buat kaum muslimin. Allahumma amin. Kita berhusnuzon. Ustaz, umroh duluan, bayar belakangan. Ini visi misi atau moto hidup ini. Dicicil dengan jaminan barang sebuah mobil. Apabila dalam tempo yang ditentukan tidak terbayarkan lunas, mobil tersebut disita. Bagaimana hukumnya bagi jamaah dan pihak travel? Syukron. Waliyadzubillah. Tinggalkan teman-teman yang di belakang Subhanahu Wa Taala. Kewajiban haji dan umroh itu ketika kita mampu. Kalau sampai hutang tandanya belum mampu. Makanya Indonesia banyak waiting listnya. Gara-gara orang nggak mampu sok mampu. Nah itu kalau belum mampu ya udah gitu loh. Jangan paksakan. Apalagi udah nyampe ke Mekah, ke Ka'bah, bukan sibuk ibadah, malah sibuk selfie. Ka'bah he ananing buri, doane ngebelakangi Ka'bah. Apalagi ngangkat tangan satu, tangan kiri sambil Allahu Akbar. Caption, udah sombong. Wih sombong. Alhamdulillah min dzalik ya. Nah kan adab-adabnya berdoa menghadap kiblat. Kiblatnya sudah di depan, dibelakangin. Ketika ditanya, loh kok tidak menghadap kiblat? Lora kedeng rai ini gelor. Allahu Akbar. Ini menunjukkan belum siapan ya. Belum siapan. Banyak umroh dan haji hari ini bukan disebut dengan ibadah. Tapi lebih ke lifestyle, gaya hidup gitu loh. Nih gua udah ke umroh, apalagi bangga banget kan seorang akhwat sendirian. Ya Allah, akankah aku umroh di tahun berikutnya didampingi dia sampai melongo kan. Caption buat Install story biar banyak orang yang komen, aku mau senep jadi gitu. Ya. Bagaimana hukumnya? Apa nih? Dropshippers yang barangnya nggak ada sama kita tapi kita diperbolehkan menjual barang dari yang punya barang. Kalau ada izin dari reseller atau dropship seperti ini nggak jadi masalah selagi ada izin dari pemilik barang. Yang lucu tanahnya uang diukur-ukur di dol. Terus ngukur-ngukur tapi orang sugi-sugi Ustaz. Leklimen ngukur tanah uang. Mengenai GoPay Ustaz, contoh jika top up tapi tidak disimpan dalam waktu lama hanya isi tapi langsung digunakan apa mengandung riba? Bagaimana electric money yang digunakan atau etol dan lain sebagainya? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam kondisi doruri, contoh hari ini kita masuk jalur tol, tanpa ini bisa nggak bisa, bahkan ada beberapa jalur yang sudah tidak menerima cash kan, nah maka ini doruri, tanpa ini kita nggak bisa, maka diperbolehkan. Tapi kalau urusan beli-beli barang yang tidak harus menggunakan electric money, kemudian dengan cash bisa dan menggunakannya, ini yang tidak diperbolehkan, karena hukum asalnya bermuamalah dengan yang berbau riba, semuanya hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Karena mau cepat atau tidak cepat digunakan tetap aja jalurnya konsumen ke aplikasi langsung ketika top up larinya ke BI. Dan BI di situ semua ditabungkan akan membuahkan bunga dan bunga tersebutlah yang dinikmati oleh pemilik aplikasi tersebut dan hukumnya haram kalau tidak ada kepentingan dan tidak ada darurat. Saya mau bertanya, bagaimana hukum menerima beasiswa dari suatu bank? Apakah jika haram saya harus berhenti menerimanya? Kalau bisa ditinggalkan, tinggalkan saja. Karena kita sudah tahu. Karena sejujurnya diminta ya untuk ngisi di beberapa bank konvensional ya. Untuk ngisi kajian karyawannya. Saya bilang, saya pengen ngisi kajian. Tapi catatannya keluar dari bank. Dan itu bentuk komunitas dari pegawai bank saja. Apalagi ketika dikasih, Ustaz ini transportnya. Saya pikir gitu, ngapain sih ceramah riba? Ujung-ujung saya makan riba gitu kan. Ketika saya tanya dari mana ini? Dari perusahaan. Waduh, kan repot. Anak istri saya diberikan makan sesuatu yang tidak halal, repot. Makanya anak tinggalkan, kapok dia, pihak banknya ngundang anak, nggak mau katanya Ustaz Rojima diundang katanya.
Ustadz, misalkan kedua orang tua anak mau minjem ke bank, tapi sebelumnya anak udah bilang kalau riba, tapi katanya tidak ada pilihan lain. Coba dewek sama kononku ya. Dan ketika uang itu cair dan anak ikut makan dari uang itu karena anak masih ikut orang tua, apa anak juga mendapatkan dosa besar karena anak tahu yang riba? Jelas. Inilah konsekuensinya ketika kita mengharamkan sesuatu, kita harus totalitas. Pak, aja kredit riba maning motor, dosanya gede pak. Emang dosanya apa nong? Dosanya yang paling kecil ada di antara salah satu cabangnya seperti menzinahi ibu kandung. Ku anak motor yang ninja 4 takus nongkrongku. Oh nyilih pak ya? Itu gak punya wajah. Tadinya mengharamkan dengan tegas, giliran motornya nongkrong dibawa pergi. Jadi mah haram dibawa. Siki mah harum pak. Kepepet. Ya itu memang beratnya jadi anak ya seperti itu. Tapi jangan pernah berhenti meskipun sudah terjadi seperti itu. Jangan pernah berhenti ngomongin. Tapi dengan membuktikan konsekuensinya. Antum kalau bisa usaha gitu. Jangan jadi jarkoni. Bisa ngajari orang bisa ngelakoni. Kan repot gitu. Ustadz, saya seorang PNS. Single berusia 8 tahun. Saya kalau pulang ke rumah. Ini pertanyaan dari Ikhwan apa akhwat semuanya? Akhwat semua, akhwat ini single 28 tahun. Antum yang tahu japri kana. Anda juga nggak tahu. KPR rumah, padahal menurut saya ini sebuah riba dan kebetulan saya belum butuh rumah pribadi. Saat ini saya kos, saya sudah menjelaskan bahwa itu riba. Saya malah dibilang radikalisme. Eras. Sehingga saat ini saya jarang berkomunikasi dengan ortu. Bagaimana sebaiknya? Padahal kata kakak saya bisa KPR syariah. Gak apa-apa KPR syariah, yang penting tidak ada riba. Boleh kami pinjam ke bank? Boleh, kalau pinjamannya banknya tidak ada riba. Pertanyaannya, adakah bank yang terbebas dari riba? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada gitu. Jadi teteh komunikasikan dengan baik ke orang tua, jelaskan, jangan sampai ditinggalkan. Karena surga itu terlalu luas jika ditempati oleh teteh sendirian. Ajak orang tuanya dengan memperbanyak memberikan nasihat gitu. Bagaimana kalau seorang suami sudah berniat untuk menceraikan istrinya tapi masih tinggal serumah, apa hukumnya? Wedeh. Ini pernah terjadi kasus bertanya kepada seorang ibu-ibu bertanya, Ustadz, saya sudah ditalak 3 sama suami, tapi sering dipakai sama suami. Lah kini kita wong endi? Tak adang kok balik-balik ya. Kalau sudah talak, ba'in, beda dengan talak raj'i, maka tidak ada kata rujuk kembali dan haram untuk menggauli sampai nanti dia menikah kembali dan dengan izin Allah dia bercerai baru bisa menikah kembali. Ini banyak terjadi. Makanya jadi suami jangan buru-buru mengucapkan kata talak. Dan jadi istri jangan sombong sampai bilang ceraikan aku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing kita itu dengan kemaslahatan. Contoh, kalau perempuan ditalak dengan talak raj'i, itu masa idahnya berbeda dengan dia khulu menggugat cerai. Kalau menggugat cerai, menurut para alim ulama, semoga anak tidak salah menjelaskan, itu 1 kali haid dia sudah bisa menikah lagi masa idahnya. Tapi kalau talak raj'i butuh 3 bulan sampai 4 bulan sampai memastikan agar apa? Allah memberikan kesempatan kalau berubah pikiran bisa kembalilah lagi. Itu saking masalah talak itu ditempuh di jalur yang paling ujung kalau kebersamaan sudah tidak mengandung kemaslahatan. Hari ini banyak kasus yang datang, jujur ke anak pribadi tentang talak, ada 3 bulan nikah, cerai. Ya Allah, sabar betul, hati-hati laki-laki mengatakan kalimat talak. Ini jangan mudah, saya ceraikan kamu, barang bengi-bengi udan. Ih nyesel amat kita nyerahkan kan ya. Nong balikan maning yuk. Jangan buru-buru dan tolong bagi seorang perempuan jangan mendahulukan perasaan ketika ada yang namanya problematika dalam rumah tangga. Tapi dahulukan ilmu. Menurut ilmu agama, langkah saya ini bener apa enggak? Jangan perasaan. Enggak pernah hargain aku. Sengit. Emang kenapa enggak pernah dihargain? Titip gorengan aja sampai dilupain. Yo. Cuma gara-gara gorengan. Ya, makanya Rasulullah mengancam ayyuma imra'atin idza sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ba'sin laisa laha raihatul jannah. Siapapun seorang perempuan yang mudah meminta cerai kepada seorang suaminya tanpa uzur yang syar'i, laisa laha raihatul jannah. Maka Rasul mengancam dengan mengatakan dia tidak pernah mencium baunya surga. Subhanallah, saking hati-hatinya kalimat talak tersebut. Maka jangan sampai
apalagi tinggal serumah seperti ini, talaknya talak berapa, kalau talak masih talak satu, ceraikan, berubah pikiran, langsung datangi. Ada para ulama dengan punten bergaul langsung menunjukkan sudah rujuk atau dengan kalimat saya rujuk, itu sudah menjadi sah. Tapi kalau sudah talaknya talak 3 masih tinggal di rumah, ini bukan mahram lagi, haram. Kalau sampai bersentuhan dan bersetubuh hukumnya zina, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah teman-teman, jangan menikah itu seberapa cepat, tapi nikahlah seberapa tepat. Antum obsesi nikahnya kenapa? Pegel, usah dibully begitu kok. Jangan, ini niatnya nggak lurus. Antum kalau dikatakan kok antum nggak laku-laku, sorry bro, anak bukan laku karena anak terlalu mahal buat cewek-cewek yang lain gitu. Gila. Ngebela diri biar nggak terlalu sedih lah dibilang jomblo padahal urung laku sebenarnya mah. Sabar. Jadi jangan ngejar gengsi, akhirnya nikah terburu-buru, nggak pandai untuk memilih, akhirnya jadi sebuah penyesalan gitu. Dan itu sering terjadi. Nyesel Ustaz, realita nggak sesuai dengan ekspektasi anak Ustaz. Anak dulu hanya cukup berniqab, hanya berduk pengajian, dia soleha. Ternyata ketika setelah nikah, ya ada seperti ini Ustaz. Makanya satu hal, ketika kita sudah jatuh cinta, cepat-cepat hubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah yang terbaik. Ya Allah, kalau dia memang jodoh saya, ya Allah, bukakan jalan seluas-luasnya, permudahkan cara saya untuk menghalalkannya. Tapi kalau dia hanya fata morgana yang menjadikan janji manis kemudian meninggalkan luka, tolong singkirkan aku dari dirinya ya Allah. Jauhkan dan gantikan yang terbaik. Tapi cantik mah eman kadang-kadang ya Allah. Ya sudah, makanya para alim ulama ketika ada dua pilihan, satu menurut nafsu kita, dua menurut ilmu kita, maka pilihlah yang bertentangan dengan nafsu kita. Ilmu A, tapi nafsu mah A. Ketika sudah bertentangan, kalau nafsu memilih A, kalau ilmu memilih B, maka pilihlah pilihan B. Pilih pilihan, jangan karena nafsu. Karena nafsu itu mudah menipu. Wallah alim shawab. Kapan peragah tekan buah kayak gini. Teruskan minggu depan aja insya Allah ya. Insya Allah. Anak buru-buru juga mau pulangnya. Ustaz, jika kita mempunyai hutang kepada seorang, tetapi duit yang kita pas-pasan untuk apa nih? Keperluan makan dan lain-lain. Pertanyaannya, jadi uang yang kita punya ini utamakan bayar hutang dulu, apa keperluan kita dulu? Makasih Ustaz. Kalau memang untuk makan aja belum cukup, maka dahulukanlah untuk makan, karena menjaga jiwa hukumnya jauh lebih wajib daripada membayar hutang. Tapi kalau kita sudah makan cukup, bayarkan hutang. Karena hutang itu, hati-hati teman-teman sekalian. Ini yang menjadi sesal buat anak pribadi. Almarhum bapak anak, itu kalau hutang nggak dicatat. Akhirnya kakak anak yang beda umur 5 tahun sama anak ketika pulang dari pesantren, Ji, gitu ya. Apa Kang? Keliling yuk. Kenapa Kang? Tadi malam Kakang kepikiran bapak katanya gitu. Kakang tuh pernah dititipkan bahwa bapak tuh pernah hutang piutang. Cuma nggak jelas ke siapanya. Cuma menyebutkan beberapa tokoh di kampung ini sama ini nominalnya nggak ngerti. Kakang anak tuh saking sayang sama almarhum bapak, keliling di kampung A, punten yang kira-kira bapak anak pernah utang. Oh ada, dulu utang 10.000, alhamdulillah saya sudah ikhlaskan. Diceklisin satu-satu sama kakak tuh. Subhanallah, saking sayangnya sama orang tua. Ini kadang-kadang orang tua belum mati sibuk bagi harta merene si jempolnya Pak, jadi kononku. Kita masuk harus tanda tangan sepuh, udah mati tuh. Oh Akbar. Ada yang masih orang tua lagi semaput itu sibuk nyiapin dokumen-dokumen berkas. Pak, hari ini kan primen di dolor aja di dolno klimen udah dua bapak. Ya kalau nggak punya bapak mah jangan dijual gitu kan ya. Tuh banyaknya sibuk seperti itu, padahal yang paling diutamakan ketika orang tua meninggal dunia, harta waris itu dijual dan selesaikan urusan yang meninggal dunia. Bahkan harta yang paling baik untuk membelikan kain kafan, untuk semuanya adalah harta pemilik orang tersebut. Itu yang baik. Dahulukan, kalau punya hutang, lengkapi dulu hutangnya. Jangan sibuk, bapaknya meninggal, yes bagi-bagi. Kau sirap ke sebelah kanan, ke jari bapak, kayaknya uang tuannya mau diurusin. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Maka itulah kata Rasulullah, ruhul muslim mu'allaqatun binaihi. Ruhnya seorang muslim itu akan tergadaikan dengan hutang. Sampai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhambat gara-gara hutang. Jangan sepelekan, apalagi sering hutang dikit telur, gampang kepedak mak lunas ya jadi konon gue. Hati-hati dengan utang. Catat, faktubuh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Catat, jangan remehkan karena bahaya meremehkan bayar hutang tersebut. Ustaz, saya mau bertanya, jadi teman saya mengadakan arisan, tetapi peraturannya jika telat bayar 1 hari harus bayar 50.000. Wih, bakat jadi rentenir bocekin. Uang denda itu masuk ke teman saya yang mengadakan arisannya. Jadi Ustadz, teman saya itu makan uang riba tidak? Makasih Ustadz, riba. Na'udzubillah min dzalik. Otaknya mah jeling, harus cuma salah bocekin.
Jadi dia ingin mendapatkan keuntungan lewat membuat sistem arisan. Nah, udah arisannya aja ada perdebatan di kalangan para alim ulama, pakai didenda lagi. Us ditabok, ditonjok karena gini ya. Jangan, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai gitu ya. Sudah. Dan kita teman-teman yang tadi bertanya dan tahu hukumnya berkewajiban untuk menyampaikannya, menasehatinya sebagai bentuk sayang kita kepada beliau. Pertanyaan terakhir ya. Cukupkan, insyaallah ana simpan untuk sesi pertanyaan di minggu depan insyaallah. Ana mau bertanya Ustaz, orang tua ana seorang pegawai negeri, dia sering meminjam uang di bank dengan jaminan SK-nya. Apakah ini termasuk riba? Lalu bagaimana nasib ibu saya dan anak-anaknya yang menggunakan uang tersebut? Terima kasih. Saya tidak lagi berbicara tentang nasib teteh yang bertanya atau kakang yang bertanya, tetapi saya hanya menyampaikan berkewajiban untuk menyampaikan dakwahnya. Sampaikan bahwa itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, itu riba. Jika hartanya tidak baik akan mempengaruhi ketaatan kepada anak dan istrinya. Jelas, sesuatu yang tidak baik dimasukkan ke dalam tubuh akan menjadi gerak yang sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah perhatikan ada seorang orang yang sukses, belajar tinggi sampai mendapatkan prestasi. Ketika ditanya bapaknya apa? Seorang petani biasa. Tapi terjaga memberikan anak istrinya makanan yang halal. Kakek anak almarhum sampai ketika ngambil daun pisang aja dimarahin. Itu punya siapa? Punya tetangga. Udah izin apa belum? Udah, yuk nanam. Ditanamin pohon pisang. Saking memperhatikan sesuatu yang dipakai itu halal atau haram. Lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika ada seorang budaknya yang masih kafir, meruqyah dengan cara kafirnya itu haram, kemudian dia memberikan makanan, sudah dimakan sama Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jari jemarinya ke mulutnya, ke kerongkongannya. Agar apa? Mengeluarkan sesuatu yang haram tadi. Sebegitunya para salaf menjaga kehati-hatian terhadap halal dan haram. Bahkan ada seorang sahabat, Masya Allah, yang memiliki doa yang mustajab. Ketika ditanya, apa sih rahasianya kok punya doa mustajab? Saya selalu mendapatkan nasihat dari Rasulullah, perhatikanlah apa yang kamu makan. Perhatikanlah. Karena Rasul memberikan perumpamaan, ada orang yang mengangkat ke tangannya, muddu yaddaka ila sama, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya fil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, ada orang angkat tangan, padahal angkat tangan adalah sunnah di antara sunnahnya doa. Sudah safar, angkat tangan, itu sunnahnya sudah terpenuhi, adab-adab doa terpenuhi. Tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makannya makanan haram, wa mashrabu haram, minumnya dengan cara yang haram. Kemudian wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah dan diangkat ke langit Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau doa kita hari ini belum diijabah, jangan suudzon sama Allah, muhasabah dirilah. Jangan-jangan ada harta haram yang kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itu saja pembahasan di malam hari ini. Qadarullah ana lagi sarewan banget, pedes, perih. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Masih semangat menuntut ilmu? Oke, ajak teman-temannya, kerabat terdekatnya supaya bisa duduk bareng di sini. Insyaallah duduk yang bermanfaat, akan saling mendatangkan syafaat, dan semoga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang sangat indah luar biasa. Ini pertanyaan. Ada 4, 2 akhwat, 2 ikhwan. Coba amalan pelebur dosa. Di sini yang paling muda umurnya, angkat tangan. Masuk. Nah, Ustaz kasih hadiah. Masya Allah, yang semangat ya. Ya, sama-sama. Sing paling tua mau bisa ngaku biasanya gitu ya. Soalnya ngerasa muda semua kalau ada kajian akhwat gitu ya. Masih muda Ustaz katanya gitu. Kiat-kiat tetap istiqomah. Buat yang pertama kali datang ke majelis ini. Siapa yang pertama kali datang? Yang duluan ngangkat dulu ya, karena teman-teman malu-malu. Tapi tetap ada doakan, semoga Allah berikan keistiqomahan buat kakang-kakang semuanya insya Allah. Tapi yang paling belakang dapat tarif, insya Allah. Buat akhwat, amalan ringan berpahala besar. Berikan tolong akhwat yang pertama kali datang ke sini. Silakan panitia akhwat di belakang. Sama yang baru-baru ini mau nikah dengan cara jarak dekat, tolong kasih hadiah ini. Masya Allah. Ikhwan, ada yang mau nikah? Ih, bating orang gelem pada. Pantesan akhwat pada berkeliaran. Soalnya antum gak ada yang mau jaga. Ya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup saya ingatkan kembali, tolong nuntut ilmunya naik level. Nuntut ilmunya naik level. Kalau yang masih status sendiri, anak berharap minggu depan sudah beda statusnya, memiliki istri insyaallah. Karena jujur anak banyak menemukan kasus seorang akhwat
yang tercekik dengan kesendiriannya. Bahasanya apa ya? Dia merasakan pedih ketika menunggu. Ada seorang bertanya, Ustadz, apakah memang seorang akhwat itu ditakdirkan untuk menunggu dan menanti, Ustadz? Enggak. Sesungguhnya Allah membagi ikhtiar yang sama antara ikhwan dan akhwat. Ikhwan memperjuangkan cintanya, akhwat pun melayakkan dan memantaskan diri untuk diperjuangkan cintanya. Karena carilah akhwat yang siap berjuang dan pantas diperjuangkan. Setuju? Dan carilah ikhwan yang siap memperjuangkan teteh dan siap berjuang bersama teteh. Agar semuanya indah berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ana mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Astagfirullahaladzim. Ana mohon maaf. Ana akhiri bila takbal dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.